Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pada saat ini? Saya percaya dan saya berdoa hidup saudara diberkati Tuhan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai satu tema berkaitan dengan memenangkan pertempuran. Kita semua tahu bahwa di dalam setiap hari kehidupan kita pasti akan menghadapi pertempuran-pertempuran dalam hidup kita. Karena sebenarnya secara sadar atau tidak, kita sedang menghadapi peperangan rohani. Nah, pada zaman Israel, pada masa Israel, di pemerintahan Raja Saul, itu ada sebuah pertempuran yang menggemparkan di sana. Dan kita akan membaca di dalam bagian Alkitab, dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat 1 sampai 11. Tapi saya hanya baca beberapa bagian ayat Alkitab ini untuk memberikan waktu kepada kita lebih singkat. Saya baca 4 ayat saja. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Dan mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampaklah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saya baca ayat yang ke-10-11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami dapat berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, 1 Samuel 17. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati Tuhan, ini adalah sebuah pertempuran antara Israel dan melawan orang Filistin. Dan dalam hal ini ada seorang pendekar dari Filistin namanya Goliat menantang orang Israel untuk berperang satu lawan satu. Tetapi tidak ada yang berani maju dari antara tentara Israel. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan mereka sangat takut dan sangat cemas. Mereka sangat ketakutan dan hati mereka sangat cemas. Tidak ada yang berani melawan Goliat yang tingginya 6 hasta 1 jengkal itu, kira-kira 3 meter. Dan kemudian kalau kita baca seluruh bagian pasal 17 ini, ada seorang pemuda bernama Daud yang menantang Goliat yang dari Gat itu. Pertanyaan bagi kita adalah, apa rahasia Daud bisa memenangkan pertempuran itu? Itu ada 4 rahasia yang saya ingin bukakan bagi saudara pada saat kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Daud mengenal siapa musuhnya. Ada Goliat yang ada di sana, raksasa yang dia harus lawan, yang kelihatan. Tapi musuh yang kelihatan tidak terlalu berbahaya. Yang lebih berbahaya itu adalah musuh yang ada di sekitar kita. Kalau yang kelihatan kita bisa pasang strategi dan mengalahkan orang itu. Tapi yang paling berpengaruh, yang menurut saya lebih kuat pengaruhnya adalah orang-orang yang dekat kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada waktu itu kalau kita baca bagian teks pasal 17 1 Samuel ini, rajanya dan saudara-saudaranya Daud tidak mendukung Daud untuk berperang melawan Goliat. Abangnya Eliab dan Sama dan beberapa yang lain melarang Daud, bahkan rajanya sendiri. Tapi apakah Daud kemudian kalah dalam pertempuran itu? Tidak, dia maju terus. Karena dia mengenal poin yang kedua, dia mengenal siapa Allahnya. Mengapa Daud berani berperang? Karena dia tahu siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Itu yang membuat Daud berani. Kita perlu tahu dalam hidup kita bahwa kita berperang melawan Tuhan. Berperang bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah miliki kesetiaan dan iman kepada Kristus, sehingga kita akan tampil sebagai pemenang. Itu personal victory akan menentukan public victory. Dan Daud mengalami itu. Daud bahkan menunjukkan kepada tentara Israel bahwa dialah yang bisa mengalahkan Goliat karena pengurapan dan penyertaan Tuhan. Dia bisa memenangkan pertempuran, bahkan memegal kepala Goliat karena Tuhan beserta dengan dia. Jadi 4 hal ini penting. Kenali siapa musuh kita, kenali siapa Allah kita, tetaplah setia, dan kita akan memenangkan pertempuran itu. Tuhan memberkati kita.